Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar sahabat belajar Islam bersama dimanapun berada? Semoga sahabat semuanya diberikan selalu kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa hari ini sahabat semua untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani akhlak-akhlak agung dan menjalankan sunnah-sunnahnya, lalu kita diakui sebagai umatnya kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat belajar Islam bersama, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim, yaitu amalan yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Sahabat semuanya, kita telah mengetahui bahwa dahsyatnya azab kubur, ya, baik melalui Al-Quran ataupun keterangan-keterangan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rahmat dan karunia Allah juga memberitahukan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur tersebut, ya. Amalan itu ada yang secara global dan ada yang terperinci, ya. Yang secara global yaitu menjauhi seluruh sebab yang akan menjerumuskan kita ke dalam azab kubur tersebut, ya. Sebagaimana telah disebutkan, sebab yang paling bermanfaat adalah muhasabah atau mengevaluasi diri, ya, sebelum kita tidur. Apa yang kita lakukan seharian penuh, ya, apakah itu yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hal-hal yang kita lakukan itu tidak ada manfaatnya, ya, dalam hidup kita, atau sia-sia saja gitu. Maka kita mengevaluasi dan memperbaikinya. Lalu kalau memang itu yang kita lakukan tuh merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, ada yang terperinci, ya, sebab terperinci, ya. Adapun sebab-sebab terperinci tersebut adalah yang pertama, ar-ribat, berjaga di pos perbatasan wilayah kaum muslimin siang dan malam, ya. Dari Fadalah bin Ubaid, Rasulullah bersabda, kullu mayyiti yukhtamu ala amalihi ila alladhi mata murrabitan fi sabilillahi fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamati wa ya'manu min fitnatil qabri. Setiap orang yang mati akan diakhiri atau diputus amalannya, kecuali orang yang mati dalam keadaan ribat, ya, ribat di jalan Allah. Amalannya akan dikembangkan sampai datang hari kiamat dan akan diselamatkan dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Yang kedua, mati syahid, ya. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, li syahidi indallahi sittu hisal yughfaru lahu fi awwali duf'atin min dami wa yura maq'adahu minal jannah wa yujaru min adzabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbar wa yuhallal hullatal imani wa yuzawwaju minal huril 'ain wa yashfa'u fi 70 insana min aqaribihi. Orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya dari awal tertumpah darahnya, akan melihat calon tempat tinggalnya di surga, akan diselamatkan dari azab kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang sangat besar, diberi hiasan dengan hiasan iman, dinikahkan dengan bidadari, dan akan diberi izin untuk memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah, ya, sahabat semuanya. Jadi mati syahid ini luar biasa pahalanya. Yang ketiga, meninggal pada malam Jumat atau siang harinya, ya. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw layalatal jumu'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malamnya kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, membaca surat Al-Mulk ya. Dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda ketika ditanyakan kepada beliau tentang keutamaan membaca surat Al-Mulk, "Hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tujihi min adabil qabri." Artinya, dia surat Al-Mulk adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang akan menyelamatkan pembacanya dari azab kubur ya sahabat semuanya ya. Dan yang hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang terakhir, doa sebagaimana yang telah lalu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari azab kubur dan memerintahkan umatnya untuk berlindung darinya. Ini sebagaimana yang beliau ajarkan untuk kita baca di penghujung sholat kita ya. A'udzubillahi minan nar wa min azabil qabri wa min fitnatil faqri wa min fitnatil ghina wa min fitnatil Masihi Dajjal ya. Itu doa yang kita baca setelah selesai tahiyat akhir ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. A'udzubillahi minan nari wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil ghina wa min fitnatil faqri wa min fitnatil masihi dajjal ya. Dan tentunya sahabat-sahabat semuanya, kita sebagai orang-orang orang muslim yang insya Allah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita bisa mengevaluasi diri kita ya. Apakah setiap hari itu kita evaluasi apakah diri kita ini banyak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau bahkan menyanyiakan seperti halnya sholat saja. Kita kadang mungkin menyanyiakan, melambat-lambatkan, yang mengakhir-akhirkan. Itu juga hal-hal yang memang mesti dievaluasi, karena melalaikannya saja sholat itu dosa ya, apalagi sampai meninggalkannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga sahabat semuanya, kita dan keluarga kita ya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari azab dan fitnah kubur ya. Itu saja sahabat semuanya. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke orang-orang yang sahabat cintai, orang-orang terdekat sahabat semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wal minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.